wiridnya jalan lagi, ngajinya jalan lagi, qoblal fawat, sebelum hilang kesempatan. Gitu, sebelum lewat kesempatan. Geus lewat kesempatan mah pangajianna geus eueuh, kiaina geus maot umpamana, yeuh aing hayang ngaji, ayeuna geus perle pada pagawean, pangajianna teh eueuh. Nah, bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu para jamaah sekalian. Walilakila, maka atas hal ini disebutkan ada pepatah mengatakan al waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang gitu. Ilam taqta'u qata'aka. Apabila engkau tidak menggunakan pedang tersebut untuk memotong, maka bisa jadi pedang tersebut yang akan memotong engkau. Jadi waktu itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang kita prioritaskan. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur waktu, kita yang akan menjadi budaknya waktu. Nikmatani maghbunun dan as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang menipu kata Nabi. As-sihhatu yaitu sehat, wal faraghu dan kesempatan. Menipu itu sehat, sekarang pura-pura wae, keleluasa, pura-pura wae gitu. Ayo sibuk, kakak inget nah yang mana yang ngaji itu kumaha tuh sip 2 wae. Itu kalau masih hiji teh pan tinggal langeus ngenek ngaji teh. Itulah akhirnya tertinggal. Artinya kesimpulannya di bab ini pandai-pandailah membagi orientasi, pandai-pandailah membagi waktu. Jangan sampai hal-hal yang urgen, yang penting, apakah itu wirid-wirid yang diberikan oleh guru kita yang sudah diijazahkan, dibayarkan kepada kita, apakah itu ngaji dan lain sebagainya, jangan sampai kesempatannya tidak terbentuk, tidak tercipta hanya karena mengejar urusan dunia. Ulah gara-gara usaha, gara-gara digawe, pohongan ibadah gitulah. Ulah gara-gara usaha, orang rendahkan di pemahaman. Ulah gara-gara usaha, gara-gara kerja, mereka tinggal ibadah, tinggal wirid, tinggal sholat, tinggal ngaji. Nah, ulah melakukan gitu. Sebab waktu di dunia kan sambil Nabi mengatakan amalu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu nggak ada yang panjang ya, rata-rata antara 60 dan 70 tahun itu yang panjang umurnya. Ngaralakeun yang marawati kan kiai lo, Abdul Mujir 40 tahun, Ustaz Uji 40 tahun. Orang Ustaz Didi geus berapa tahun ya? Hah? Oh, 1 tahun dulu berarti ya. Lamun ka Ustaz Uji gitu. Saya mah geus kalian ini 48, gua teman 70 mah sudah. Lamun genep 10 orang dipakai digawe pabrik, nu wajibna berapa jam coba sehari? 8 jam ya, jam 8, jam 4 lamun lembur itu teh. Oh, lamun lembur mancan minggu jeung lembur dewa yang udah restoran kan. 8 jam teh kan sepertiga hari 24 jam. Lamun umur 60 tahun sehari kan 8 jam dipakai digawe. Berarti sepertiga tina 60 tahun 20 tahun. Tuh, umur 60 tahun teh berarti sepertiga 20 tahun dipakai digawe 20 tahun. Ayo pakai jangan duit besar 20 tahun. Jangan istirahat HS ini yang unik paling sebetulnya 8 jam bisa 20 tahun kan. Lamun umur 30 tahun itu dicopot digawe 20 tahun, dicopot HS istirahat 20 tahun, tinggal 20 tahun. Tinggal 20 tahun dicopot masa balik lah. Dicopot masa balik 15 tahun, memang dihitung amal, tinggal 5 tahun. Ayo, 5 tahun ya lamun tong makanya tidak kenal anjang dipakai dang 3 kali isu tengah hari putih. Nu pokok doang kita ngemil aja nongkrong di warung tong dihitung. Daang setengah jam we. Ngarokok mah teu dihitung. Wah, kemarin PPKM 20 menit meureunna. Ini mah setengah jam lah. Terus setengah jam. 3 kali dah sejam setengah. Sejam setengah teh leuwih ti 3 tahun. Daang teh berarti mungkin 10 tahun teh. Mun umur 30 tahun ayeuna sapoe daang sejam setengah, sebabna lamun 8 jam teh 20 tahun. Lamun ayeuna 2 jam teh berarti kan 5 tahun. Lamun 2 jam 5 tahun, berarti lamun 1 jam setengah kan 3 tahun lagi. Oh, lamun umur 60 tahun ya 3 tahun lagi dipakai dang doang, berarti tinggal 5 tahun kan dicopot dang 3 tahun, tinggal 2 tahun ya henteu. 2 tahun kita dipakai ibadah, dicampur ngalancong, main futsal, ngusut, jalan-jalan, segala endah, nyonya handphone. Iya, membuang-buang waktu, maka orang yang paling disesali nanti di akhirat adalah dilihatnya waktunya itu terlewati tanpa diisi dengan amalan-amalan. Wah, coba lamun tadi hitung gitu orang teh asa soleh wah.
Tapi dihitung itu mah gitu, buset bener oke. Ke 2 tahun aja ibadah kalau panjang umur ke 10 tahun, itu 2 tahun dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai ngajar, dipakai naon itu wiridan. Umur ke 10 tahun itu 2 tahun aja lah, campur ke undangan, campur nganter mana budak belanja, ya Allah ya Rabbi, ulah ngalakan orang teh kecap min ra'unati nafsih, bagian seorang yang memiliki jiwa yang bodoh karena tidak bisa meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk ibadah. Maka mensiasatinya adalah kita jangan membatasi ibadah kepada hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah. Jangan hanya menentukan ibadah itu hanya daripada sebatas wirid, sholat, puasa, zikir, tahajud. Tapi kita harus smart, jangan stupid, jangan bodoh, harus pintar. Bagaimana caranya, apa yang kita lakukan di luar ibadah mahdhah pun semuanya menjadi ibadah. Baik kita bekerja, mencari uang, mengurusi keluarga, sampai mendatangi istri kita di tempat tidur supaya memiliki nilai ibadah. Itu pinternya kita harus seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah mengajarkan pengetahuan kita kepada orang lain untuk diamalkan. Karena kalau kita yang mengamalkan satu amalan, kita hanya dapat pahala daripada amalan kita. Tapi kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain mengamalkan ilmu kita, apalagi banyak yang mengamalkan ilmu kita, maka tak ada henti-hentinya pahala itu sampai kita meninggal, sampai kita wafat. Walaupun kita sudah wafat pun pahalanya akan tetap mengalir. Jadi kita harus smart. Bagaimana caranya hidup yang singkat, kesibukan banyak, tapi semuanya memiliki nilai akhirat. Wallahu a'lam bishawab.